subhanallah, itu air khamr berubah jadi air putih. Saking takutnya tuh air. Nawaina al-ta'alluma wal-ta'lim wal-naf'al wal-intifa' wal-ibadah wal-istifadah wal-mudhakarah wal-tadhkir wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnah rasulillah sad'a ila al-huda wal-dalala ala al-khair ibtigha'ah mardatillah wa birrihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi ibadillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syuhul ahibba rahimakumullah. Segenap orang tua, para asatid dan para guru, demikian juga para sesepuh hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kehadirat Allah, wassalam kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad SAW, lalu kemudian kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang telah sampai pada hadis yang ke Wa an Umar bin Khattab. Hadis keberapa? Tulisannya sudah hadis ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi bid-darain amin radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimin ajma'in. Wa 'an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala ista'dhantu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah فأذن لي وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك. Hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba'an rakiban wa masyian fa yusalli fihi rak'atain muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba'an kulli sabtin rakiban wa masyian wa kana Ibnu Umar yaf'aluh. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita melakukan barakahnya, amin. Wa an Umar bin Khattab, dan daripada Amir Mukminin Al-Faruq Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Gala, beliau berkata, ista'dhantu an-nabiyya, sesungguhnya saya telah meminta izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil umrati, untuk menunaikan ibadah umrah.
Fa'adina li, lalu beliau mengizinkan aku untuk melaksanakan ibadah umrah. Wa qala la tansana ya ukhayya, lalu kemudian baginda Rasul bersabda, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, la tansani, la tansana, jangan ente lupain saya ya. La tansana, jangan kau lupakan kami, maksudnya saya. Domir nun nahnu di sini dalal ala ta'zim. Jangan kau lupakan saya ya wahai Umar, ya ukhayya, wahai saudaraku. Min du'aika, daripada doamu. Bagala kalimatan, maka berkatalah Sayyidina Umar dengan kalimat maya suruni, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang membuat aku gembira dan senang melebihi annali biha, daripada kalimat yang disampaikan Rasul kepada saya. Annali biha dunia, daripada dunia beserta isinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, di mana beliau meminta izin. Ini pelajaran akhlak yang sangat dalam, yang mana antara murid sama guru ada ikatan kuat. Sehingga dalam hadis ini mengajarkan beberapa tarbiyah untuk orang yang mencari ridha Allah, untuk orang yang ingin dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di zamannya. Setelah Rasul meninggal dunia, pelajaran ini sangat menyentuh antara hubungan ikatan irtibat baina tilmid wa syekh, ikatan antara murid dan guru, yang mana tidak ada sesuatu apapun yang berani dia kerjakan kecuali dapat rukhsah, izin daripada guru. Ya, dicontohin dalam hadis ini, Sayyidina Umar mau berangkat umrah. Lalu kemudian Sayyidina Umar nggak langsung berangkat, mentang-mentang punya perbekalan, tapi enggak, minta izin dulu kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, saya mau berangkat umrah, pamit. Ya. Fa'adina li, lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepadaku untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya. Ini sudah menjadi adab, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Sesungguhnya yang dinamakan orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, wa idza kanu ma'ahu, jikalau bersama-sama dengan baginda Rasul al-amrin, berada pada suatu keperluan pertemuan, lam yadhhabu, mereka tidak akan meninggalkan baginda Rasul hatta yasta'dinu, kata Allah dalam firman-Nya, sehingga mereka terlebih dahulu meminta izin kepada baginda Rasul. Takutnya Rasul nyari. Ya, satu sisi dari pihak Sayyidina Umar, dari pihak guru yaitu Rasulullah SAW. Kalau murid minta izin begitu, supaya minta diperhatiin sama Rasulullah SAW. Ya, sehingga dalam riwayat, setiap Rasul SAW kumpul bersama sahabat, bahkan dalam sholat Jumat. Kalau ada yang mau kamar mandi, kalau ada yang mau keluar, ada tujuan, misal mau wudu atau tujuannya pengen urusannya di belakang, mereka berdiri dulu, nggak jalan sampai Rasul menatapkan matanya kepada dia, tahu kalau ini orang mau pergi, baru dia berangkat. Dalam suatu riwayat, karena Rasulullah SAW idza sa'idal mimbar, Nabi itu kalau lagi naik di atas mimbar yaumal jum'ah, wa arada rajulu an yaqdiyal hajah, ketika ada sahabat ada urusan harus keluar dari masjid itu untuk hajatnya, lam yakhruj, tidak akan keluar minal masjidi, dari masjid, hatta yaquma, sehingga dia terlebih dahulu berdiri, bihiyali Rasulullah SAW,
dengan isyarah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Haitsu yara, di mana Rasul udah lihat dia baru berani dibangun. Saking akhlaknya, adabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad. Faya'rif Rasulullah SAW annahu innama qama liyasta'dina faya'dana liman syaa minhum. Tujuannya dia berdiri sebelum bangun supaya terlebih dahulu diizinin dengan isyarah baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk memberi izin kepadanya. Wa qala la tanzana ya ukhay. Lalu kemudian hadis ini Rasul menyampaikan kalimat tawadhu. Anjuran agar kita minta doa sama siapa aja. Ya. Sampai Rasul utusan Allah masih minta doa sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar nih kita semua tahu sahabat Nabi, tapi sebelum jadi sahabat Nabi, Masya Allah, ya, luar biasa. Makanya ketika masuk Islam jadi orang mulia, Nabi nggak segan-segan meminta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Musafir sama mukim lebih mulia mukim, ya. Tapi sunnah orang minta doa kepada musafir, karena doanya orang musafir diijabah sama Allah. Contohnya kalau orang mau pergi haji, umroh atau ziarah, jangan lupa ya, doain saya di makam Rasul, doain saya di Multazam, doain saya di tempat-tempat mulia. Karena Nabi pun minta didoain sama Sayyidina Umar. Ya. Kita lari jauh dari kalimat Nabi minta doa sama Sayyidina Umar. Kalau orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah nggak terima Sayyidina Umar sebagai sahabat, ngapain Nabi minta doa? Betul? Nyambung nggak? Kalau wali bisa tahu hati orang, apalagi Rasulullah SAW. Ngapain Rasulullah berteman sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman kalau mereka pengkhianat? Masa iya wali bisa tahu hati orang kalau Nabi kagak? Sementara nggak ada orang yang bisa dekat dengan Rasul karena maunya Nabi, nggak ada. Semuanya Allah yang setel. Innallaha ya istafa ya min masyariq ilal magharib. Allah pilih dari barat ke timur ya orang yang hatinya paling bersih setelah Rasulullah SAW. Fawajadu qalba ashabi Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka mereka Jibril ketika nyari hati manusia setelah Nabi yang keluarganya ini, mana hati manusia yang paling bersih di muka bumi dari barat ke timur, dari masyriq ke maghrib, ditemuin hati para sahabat-sahabat Nabi, hati yang paling bening. Faja'alahu buzara li Nabi Muhammad SAW. Maka ditakdir mereka itu mendampingi dan membela baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang pilih sahabat itu bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Wabil khusus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ya. Kalau Sayyidina Umar seorang pengkhianat, kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang sebahagian di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu pengkhianat. Kenapa Nabi menjanjikan mereka bakal masuk surga? Ada 10 orang dijamin masuk surga sama Rasul. Betul. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya. Ini anjuran agar kita menghormati para sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Man sabba alaihi ashabi fa alaihi la'natullah. Siapa orang yang mencela sahabat-sahabatku, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pelajarannya kita dianjurin minta doa sama orang siapapun, apalagi orang mau bepergian. Ya. La tanzani ya ukhayya. Ukhayya di sini litasghir, tapi bukan merendahkan. Tapi litakribil manzilah, saking dekatnya Sayyidina Umar kepada Rasul sampai Rasul minta doa dengan panggilan wahai saudaraku. Saudara Ani, wahai Umar, kalau ente pergi jangan lupa doain aneh. Subhanallah. Min doaik, dari doa-doamu wahai Umar. Subhanallah. Sayyidina Umar ini di antara sahabat yang mujabud dakwah. Kalau berdoa langsung cepat digabul oleh Allah Ta'ala. Suatu ketika
Sayyidina Umar bin Khattab lagi naik gunung. Gunungnya gempa. Gempa, goyang. Diinjak sama kaki Sayyidina Umar. Wahai gunung, diam, jangan bergerak. Berhenti dari gempanya. Ya. Banyak ya keistimewaan Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Ya Umar, engkau itu salah satu orang yang ditakuti di dunia maupun di padang mahsyar. Ngomong Sayyidina Rasul di depan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sebagian riwayat. Artinya kamu ini pendekar, orang jago. Inna syaitan yakhaf min dhilli Umar. Sampai kata Nabi, syaitan takut dari bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Idza salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar masuk satu gang, setan muter, nggak berani lewat situ. Takut sama bayangan Sayyidina Umar ibn Khattab. Setan takut sama bayangan Sayyidina Umar. Setan takut. Ya. Sama berbeda sama kita. Ya. Kita ke setan yang takut. Ya. Sayyidina Umar setan takut lihat bayangannya. Ya, bayangannya doang. Sehingga sudah hadirin di suatu ketika Sayyidina Amirul Mukminin menjadi seorang Amirul Mukminin, kalau malam nggak tidur, Pak. Siang nggak tidur, malam nggak tidur. Kalau ditanya begini, kenapa malam nggak tidur? Dhayya'tu haqq Rabbi. Kalau saya tidur, saya meninggalkan kewajiban saya sama Allah. Siang nggak tidur juga. Kalau tidur, dhayya'tu haqq ri'ayati. Kalau saya tidur di waktu siang, berarti saya meninggalkan tanggung jawab saya kepada masyarakat. Suatu ketika tengah malam Sayyidina Umar lagi ronda. Itu kalau malam ronda, berputar sendiri. Bawa baju hangat, putar. Ketemu anak muda lagi nyekek botol. Lagi mabuk, lagi darah. Ketika kepergok dengan Sayyidina Umar, ini pemuda lagi mabuk, lagi megang botol. Ya. Kata Sayyidina Umar, apa yang kamu minum? Saking gemeternya ini orang, mulutnya kelepasan. Ini air putih, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Yang benar. Dipegang sama Sayyidina Umar, subhanallah. Tuh air khamr berubah jadi air putih. Saking takutnya tuh air takut, khamr takut, berubah jadi air. Bayangin. Sehingga ketika meninggal dunia ini Sayyidina Umar bin Khattab, ya, habis jenazah yang dikuburin, orang pada bubar, Sayyidina Ali berdiri di atas kubur. Lihat dari atas kubur, Sayyidina Ali tembus matanya nih. Lihat ke bawah langsung. Orang bubar, Sayyidina Ali diskusi, bicara sama Sayyidina Umar dalam kubur. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Umar, atashja'u fid dunya, kunta syuja'an fid dunya, atashja'u fil barzah. Kamu itu kata Nabi pendekar di dunia. Sekarang udah dimasuk alam kubur nih, alam barzah, nanti bisa jadi pendekar juga enggak? Belum dijawab, datang Faja'a al-malakan, datang dua malaikat. Ada? Munkar, Nakir. Mau tanya ini malaikat Munkar Nakir, datang mau tanya si nomor, kelihatan sebenarnya dari atas. Baru datang itu dua malaikat, belum tanya man rabbuka, Sayyidina Umar duluan yang nanya, man rabbukuma. Siapa Tuhan itu berdua? Bingung malaikat. Tumben-tumbenan model begini. Waman nabiyukuma, siapa nabi itu berdua? Main tengok-tengokan Munkar Nakir. Ini orang KTP-nya mana ya? Begitu. Kata Munkar Nakir, siapa ini? Belum mau jawab lagi, ditanya lagi. Wama imamukuma, wama ikhwanukuma, wama kiblatukuma. Imam ente berdua siapa? Arah sholat ente, kiblat ente apa? Pegangan ente apa? Nabi ente berdua siapa? Satu dengan lainnya bingung. Waduh, kita yang disidang. Kata malaikat Nakir, siapa sih orang? Ini ashabu Muhammad. Hadar rajul ashabu Muhammad sallallahu. Ini orang yang di depan kita, yang kita mau tanya malah kita yang ditanya, ini temannya Rasulullah. Waduh, kalau temannya Nabi udah gak usah ditanya-tanya dah dia. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardah.
Lalu kemudian ini Sayyidina Rasul minta doa kepada Umar bin Khattab. Kalau kemarin Sayyidina Umar disuruh sama Nabi, pelajaran kemarin, ente kalau ketemu Uwais Al-Qarani, minta doa sama dia supaya Allah ampunin ente. Ini derajat hadis ini lebih tinggi lagi. Sekarang Nabi yang minta doa kepada Sayyidina Umar. Jadi minta doa sama siapa aja. Apalagi di sini sudah hadirin statusnya luar biasa. Akhlak yang pertama, minta izin murid sama guru dalam urusan apapun. Sebagaimana digambarkan oleh ulama-ulama zaman dulu tuh, Syekh Ali Baros tuh. Syekh Ali Baros sudah hadirin, kenapa kalau kita Fatihah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Attas Sahibul Ratib, gurunya Habib Abdullah bin Haddad, kenapa harus Fatihain Syekh Ali Baros? Karena Sayyidina Umar, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas ini cintanya luar biasa sama Syekh Ali Baros. Hormatnya itu murid sama guru luar biasa. Ketika Syekh Ali Baros lagi pijitin kaki Habib Umar ini, dipijitin, datang tamu berjubah, cahaya, salaman Habib Umar bin Abdurrahman Attas. Ini murid nih lagi mijit nggak bergerak. Kata Habib Umar, wahai Ali Baros, ente nggak ikut salaman. Ini yang datang tahu nggak ente? Dia diam aja. Ini yang datang Nabi Khidir. Dia tetap pijitin gurunya sampai pulang. Kata Habib Umar, kenapa ente nggak salaman? Bagi ana, antum wahai guru lebih mulia daripada Nabi. Anda nggak perlu lagi, antum guru Anda yang ngasih petunjuk wasilah dari Allah untuk Anda mana benar mana salah, udah cukup buat Anda. Anda punya hati mengagungkan Anda punya guru lebih daripada Anda mengagungkan Nabi Khidir. Tuh Ali Baros. Oke, kalau baca Habib Umar bin Abdurrahman Attas, Syekh Ali Baros. Habib Umar bin Abdurrahman Attas punya murid namanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Ratib. Ya, takzimnya Habib Abdullah sama Habib Umar luar biasa. Luar biasa. Padahal gurunya tahu, nih Habib Abdullah magomnya luar biasa. Saking tawadunya guru. Nah ini guru tawadu murid. Wahai Abdullah, sini, tolong ente copot kopiah ente, pakein ke atas kepala aneh. Nah, Habib Abdullah, maaf wahai guru, aneh nggak berani. Tolong ente pakein kopiah ente, tempel di atas kepala aneh. Nggak berani wahai guru. Tolong wahai Abdullah, pakai ini. Anak pengen dapat berkah ente wahai Abdullah. Tuh Habib Abdullah nggak berani ngarang Latif Haddad ketika masih hidup gurunya, nggak berani. Masih hidup gurunya Latif Attas, ketika gurunya meninggal, baru Habib Abdullah mulai disebarluaskan Latiful Haddad, yang mana isinya nggak jauh berbeda antara Latiful Attas sama Latiful Haddad, yang kemudian orang kalau istiqomah baca itu Latif dijamin meninggalnya husnul khatimah. Ya, jadi akhirnya karena perintah guru mau nggak mau, Habib Abdullah copotin kopiahnya. Pas lagi diangkat tuh kopiahnya gemeter, ditempelin kepala gurunya. Wahai guru, mohon maaf, ana serasa mau disamber sama petir ini. Nggak apa-apa, ini perintah nih, ditempelin ke kepala guru. Ini cintanya guru sama murid. Habib Abdullah Haddad luar biasa, punya murid Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, wali min awliya. Takzimnya sama guru luar biasa. Kalau nyampe rumah guru nggak nyelonong masuk kayak maling gitu kan. Dia puterin dulu rumah gurunya 7 kali, kayak puterin Ka'bah. Setiap 1 kali putaran dicium tembok rumah. Puter lagi, cium lagi, cium tembok. Sampai kata orang, ente ngapain puterin rumah sampai berkali-kali cium tembok. Marartu ala diyar layla uqabbilu dal jidar wa dal jidara fama hubbud diyar syaghabna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Saya puteri ini tanah tembok, pasir yang nempel di tembok ini saya puterin, bukan karena temboknya bagus, bukan karena saya cium batu dan pasir dan tanah, tapi saya hormat kepada orang yang ada di balik tembok ini, yaitu saya punya guru Habib Ahmad bin Samsi, murid Habib Abdullah bin Al-Haddad. Habib Abdullah murid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar pernah ditanya semua orang, wahai Habib Umar, antum kan alim, kenapa kok orang alim nggak ngarang kitab? Orang alim itu biasa punya karangan kitab 1 aja, kok antum enggak? Kata siapa yang nggak karang kitab? Balga sadnab nal kutub
Saya udah karang kitab demi kitab. Satu produk ciptaan aneh, produk karangan aneh, namanya kitab Abdullah bin Al-Haddad. Bahwa nata'ijun min nata'ijina, itu orang buah hasil karya saya. Jadi saya nggak karang kitab, tapi saya ngajarin murid saya jadi pinter bisa ngarang kitab demi kitab. Tuh Abdullah bin Al-Haddad. Ya, mudah-mudahan kita kebagian barakah dan ditanamkan rasa cinta dan mahabbah dan dijadikan orang-orang yang senantiasa istiqomah. Lalu kemudian faqala kalimatan, maka Sayyidina Umar berkata, ma yasuruni annali bihad dunya. Bagi saya tuh kalimat Nabi lebih menggembirakan saya daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Wa fi riwayatin qala asyrikna ya ukhayya fi du'aik. Hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasan sahih. Riwayat yang lain, ya. Di riwayat yang lain sudah hadirin disebutkan qala asyrikna ya ukhayya. Wahai saudaraku, asyrikna, barengin nama aneh fi du'aik, di dalam doa ente. Ini kalau orang udah kalimatnya seperti itu, berarti minta ditakyin. Jadi kalau kita ngedoain, kita sebut namanya. Ya. Makanya ada lagi kalimat, ente sebut nama aneh di dalam doa ente. Ud'uni fi khalwatikum wa jalwatikum. Dalam keadaan ente sendiri maupun ente lagi di luar, doain aneh ya. Itu anjuran yang diajarkan, ya. Hukumnya sunnah. Jadi di sini pelajaran dua, yang pertama tentang minta doa, yang kedua ada nempel tentang masalah ziarah. Jadi kan umroh artinya ziarah. Wa fi riwayatin asyikna ya ukhayya bi baik hadits sahih Abu Dawud wa Tirmidzi wa hadits hasan sahih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Guba'an. Dan daripada Imam Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, namanya Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai mereka berdua dan kita menggambarkannya, amin. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yazuru Guba'an, senantiasa yang namanya ziarah ke Kuba. Kuba itu kurang lebih berapa kilo dari Madinah, maksudnya Masjid Kuba. Masjid Kuba awal masjidin, masjid yang pertama dibangun oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Itu Nabi senantiasa ziarah, sholat di Masjid Kuba, masjid yang sangat disayang sama Rasulullah. Jadi kalau orang-orang maaf di luar Ahlussunnah wal Jamaah mengangkat hadis tidak boleh kita ziarah kecuali 3 masjid, maka Al-Haram, Madinah An-Nabawi, sama Baitul Maqdis yang di Palestina. Ini anjuran Rasul SAW senantiasa ziarah ke masjid lain juga ada. Di antaranya Masjid Kuba. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis, sholat 2 rakaat di Masjid Kuba dapat pahala seperti ibadah umroh. Ya. Jadi ziarah-ziarah itu yang suruh bukan ustadz, bukan guru, bukan kiai, bukan abah gus, bukan tuan guru, tapi yang suruh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan bukan nyuruh aja, tapi dipraktekkan. Yazur, beliau SAW ziarah ke Kuba. Kenapa harus diziarahin Kuba? Karena bagi Nabi itu tempat mulia. Jadi tempat-tempat mulia itu boleh diziarahin. Nah ini Rasulullah SAW. Nggak usah jauh-jauh. Nabi kalau masuk ke Masjidil Haram, tempat-tempat mulia, Nabi pasti berhenti di situ berdoa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, annahu sallallahu kana yulazimu ma baina rukni wal bab. Nabi itu kalau masuk ke Haram selalu melazimi doa antara pintu Ka'bah dan rukun yang sebelahnya. Artinya posisinya berada di multazam. Wa kana yaqulu ma baina rukni wal bab yad'u al-multazam la yalzamu bainaha ahadun yas'alullah syai'an illa a'ta. Kata Nabi, tidaklah orang berdoa di tempat ini nih antara pintu sama rukun sudut yang sebelah kanannya, namanya multazam. Doa apaan aja pasti dikabul sama Allah Ta'ala.
Tempat itu nggak bisa ngabulin doa, tapi yang ngabulin doa Allah. Tapi Nabi tahu ini tempat mulia. Kan mentalnya tetap sama Allah. Sampai kata Nabi, la yas'alullah ahadu syai'an illa a'tah. Tidaklah orang berdoa minta apa saja pasti dikabul sama Allah. Yang ngabulin bukan Nabi, yang ngabulin bukan pintu Ka'bah, bukan tembok, tapi Allah. Tapi tempat itu mulia. Hijr Ismail begitu juga. Nabi berdoa. Ya, atas gunung Safa, Marwah berdoa. Kan batu. Tapi ngapain Nabi berdoa? Karena Nabi tahu itu tempat mulia. Contohnya Nabi ke Quba tadi tuh, masjid Quba. Alhamdulillah jamaah yang pergi haji, umrah nggak pernah tinggal, datang ke masjid Quba biasanya untuk sholat duha. Ya, masjid Quba. Ya. Mudah-mudahan kesampaian, amin. Mau nggak pergi haji? Mau nggak? Maunya pas-pasan nih. Nah, mau umroh duluan deh, murahan dikit. Mau umroh nggak? Ya nabung deh, nabung. Kalau mau doang nggak akan nabung, mau bohongan. Ya nyelengin, berkata 1.000 rupiah, ya nggak? Tapi tiap menit. 1.000 rupiah tiap menit. Coba suka banyak dah, 2.000 rupiah tiap 2 menit. Sama juga, ya 3 menit sekali dah, atau 5 menit sekali 5 menit 5.000. Ya nabung, ya niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya, apalagi kalau dikerjain. Ya, kalau dia udah niat pengen berangkat, niatnya nabung tuh. Kalau niat dong, niat pengen berangkat, sama mereka tuh bohong-bohongan. Nabung dong, tuh, niat nabung, biar kata sedikit, niatul mukmin khairun min amali. Kalau nggak keburu berangkat, udah lebih dahulu kedatangan tamu Israel, inna raji'un inna lillahi wa inna ilaihi. Orang itu kata Nabi, ujriya lahu ajrul haji wal mu'tamir ila yaumil qiyamah. Orang itu diganjar pahala oleh Allah, pahala pergi haji dan umrah sampai hari kiamat. Kalau hari itu, tahun itu 10.000 di seluruh muka bumi, di seluruh dunia yang pergi haji umrah, seakan-akan dia pergi haji umrah 10.000 kali. Tuh, gimana ya? Mau niat nggak? Mau niat nggak? Menabung nggak? Apa perlu pakai panitia? Kurban aja susah loh. Allahumma amin. Ya. Dalam satu riwayat an Umar bin Syu'aib an Abi an Jaddi qala ra'aitu Rasulullah yulzika wajhah wa sadrah bil mu'tazam. Dengerin satu hadis dari, ya, yang ada di Riyadhus Shalihin. Kata Imam Amr bin Syu'aib, an Abi dia dapat dari bapaknya, an Jadi dapat dengar dari kakeknya, berarti sahabat Rasulullah. Ra'aitu, saya melihat baginda Rasulullah SAW, yulziko wajhahu wa sadrahu bil mu'tazam. Saya melihat Nabi itu nempelin mukanya sama dadanya ke tembok Multazam. Ya, kan sekarang nggak boleh sentuh Ka'bah, haram, syirik, betul. Ini Nabi dalam riwayat nempelin mukanya sama dadanya ke Multazam. Ya. Nggak usah jauh-jauh, Hajar Aswad dicium. Ngapain cium? Lebih dekat lagi, ngapain kita sujud cium bumi? Kalau Allah subhanahu rabbiyal a'la maha tinggi, kok ke bumi, lihat ke genteng dong kalau sujud. Nanti agama ini nggak bisa pakai otak kita. Udah diatur oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi tidak takut kepada umat setelah Rasul akan syirik, enggak. Yang Nabi khawatirkan setelah aku meninggal, kalian terlena dengan dunia, akhirnya kalian merupakan akhir saling bunuh-membunuh karena dunia. Saling ninggalin ibadah karena dia, bukan karena syirik. Kalau karena syirik, Nabi udah ngomong, saya khawatir kalau saya meninggal dunia ente pada nyembah patung, nyembah kuburan lagi. Tapi Nabi nggak ngomong. Yang Nabi khawatirkan, kalau saya meninggal dunia, anak khawatir kalian terlena akan dunia beserta kelezatannya, sehingga kalian saling bercerai-berai karena dunia itu. Ya, nauzubillah min.
Satu hadis lagi. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah di Kuba rakiban wa masyian. Rakiban kadang-kala Nabi mengendarai kendaraannya, yaitu onta atau kuda. Wa masyian kadang-kala Nabi jalan kaki ke Masjid Kuba. Fa yusalli fi rak'atain, di mana Nabi kalau sudah sampai di Masjid Kuba salat sunnah 2 rakaat muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Kuba'in kulla sabtin rakiban wa masyian. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluh. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW ya'ti senantiasa mendatangi Masjid Kuba'in, Masjid Kuba. Kulla sabtin, setiap hari Sabtu, rakiban kadangkala mengendarai kendaraannya, wa masyian kadangkala jalan kaki. Wa kana Ibnu Umar, dan demikian pula Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yaf'aluh, ngikutin apa yang telah dia lihat dan dia saksikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar tiap hari Sabtu ngikutin. Nabi udah meninggal dunia, dia ikutin. Padahal Nabi nggak suruh kan? Nabi nggak suruh, ayo sholat di Masjid Kuba, ayo setiap hari, enggak. Tapi sahabat lihat gerak-geriknya Nabi, ini contoh untuk selamat. Cukup. Ya, contoh untuk selamat. Jadi kita ikutin aja Nabi. Nabi begini kita ikutin. Sehingga senantiasa diikutin sama Abdullah bin Umar, yaf'alu, beliau mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, atau yang tidak diajarkan tapi pernah dia saksikan, dia lihat, beliau mengikuti. Guba ini dinamakan Guba karena di situ dahulunya ada sumur, ya. Akhirnya sumur ini airnya luber sehingga bisa dipakai banyak sama orang, sehingga namanya menjadi Guba. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bi ulumihi bid-dar dan anwarul alamin. Kitab az-zakah. Tajibu az-zakatu bi 5 asya'a, wa hiya al-mawashi wal azman waz-zuru'u wat-timaru wa 'urud at-tijarah. Fa amma al-mawashi فتجب الزكاة بثلاثة أجناس منها وهي الإبل والبقر والغنم وشرائط وجوبها 6 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والصوم. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmati kita menggambarkannya, amin. Kitab Zakah, pelajaran bab tentang masalah zakat. Zakat itu diwajibkan tahun kedua daripada hijrahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana dalam Quran selalu Allah menyandingkan atau menempelkan selalu banyak ayat tentang sholat sama zakat. Ya. Kemudian zakat ini salah satu kesempurnaan daripada rukun yang keberapa? 3. Kalau orang sholat nggak mau bayar zakat, salah. Ya, zakat ada 2, ada badan atau jiwa, ada harta. Kalau badan ketahuan namanya zakat fit. Kalau zakat harta ada 5 6 sebagaimana di sini. Zakat itu apa, Bib? Zakat itu an-nama at-tathhir az-ziyadah al-barakah. Zakat itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang tumbuh. Jadi kalau orang bayar zakat, kayak orang nanam benih, akan tumbuh itu benih. Ada lagi ziyadah, zakat itu sesuatu yang bertambah. Jadi kalau orang ngeluarin zakat, hartanya nggak bakal kurang, kan, tapi bertambah. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah, bahkan bertambah. Sedekah hukumnya sunnah dikerjain, nggak bakal berkurang rezeki. Apalagi zakat yang namanya wajib. Zakat ini, saudara hadirin, ya, merupakan sesuatu kesucian. Makanya waqud min amwalihim
shadaqatan tutahhiruhum wa zaki. Kalau orang ngeluarin sedekah sunnah, sama akan dia membersihkan badan dan dirinya daripada dosa. Sedekah hukumnya sunnah, apalagi zakat. Makanya ada kalimat at-tathhir, kesucian. Kalau orang ngeluarin zakat, bakal suci dia daripada dosa. Dan tidak akan hilang harta orang yang mengeluarkan zakat. Dan zakat ini, sudah hadirin, ya, ada aturan mainnya. Dalam syariat Islam, zakat itu ismun lima yukhraju an malin, ya, sesuatu yang dikeluarkan daripada harta, malin maksus, harta tertentu, seperti mawashi, hewan ternak, asimar, buah-buahan, asman, emas perak, atau azur, tanaman, atau urudut tijarah, ya. Ismun lima maksus. Zakat itu harta khusus yang dikeluarkan ala wajil maksus, dengan cara yang khusus. Apa? Pertama, nisabnya udah ada haul, udah 1 tahun. Biniyatin maksusoh, dengan niat yang khusus, yaitu nawaitu an ukhrija zakat ini dan itu karena Allah Ta'ala. Yusrafu li ta'ifatin maksusoh, disalurkan kepada komunitas khusus. Siapa? 8 kriteria. Al-fuqara, masakin, gharimin, apa lagi? Al-fuqara, masakin, wal-gharimin, wa ibn sabil, wal mu'alifata qulbihim, wa fi riqab, pokoknya 8, ya. Itu tempat penyaluran zakat, baik zakat fitrah atau zakat harta. Baik, kita kembali ke matan. Tajibuz zakatu, wajib orang mengeluarkan zakat. Fi khamsati asya, ada 5 perkara. Wahia, yang pertama, al-mawashi. Al-mawashi itu alladhi yamshi, alladhi yadubu al-ardi, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, yang berjalan. Maksudnya hewan ternak di sini hanya 3. Ya, al-ibilu, onta, wal bagaru, sapi, wal ghanamu, domba atau kambing. Yang kedua, al-athman, wal athman. Athman itu emas dan perak. Al-dhahabu wal fiddah. Wazuru, yang ketiga, tanaman. Tanaman yang hasilnya menjadi makanan pokok negeri itu. Kayak kita padi. Kalau di luar mungkin gandum, atau kedelai, atau apa lagi? Jagung, ya. Pokoknya makanan pokok, ya, di negeri itu. Tanaman. Kemudian wasimar, buah-buahan. Ada 2, yaitu kismis yang bersumber dari anggur, dan kurma yang bersumber dari zabib. Kemudian wa urudut tijar, selanjutnya harta perdagangan. Jual apa aja? Jual handphone, Bib, ada zakatnya nggak? Ada. Jual apa lagi? Baju, jual kembang, jangan jual orang aja. Jual apa aja, pokoknya ada zakatnya ketika mencapai nisab dan masuk hitungan haul 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, zakat apapun nggak ada wajibnya. Makanya tidak ada zakat profesi yang waris setiap bulan ada zakat, nggak ada. Itu sedekah. Namanya zakat harus 1 tahun. Ya. Kecuali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, zakat badan, ketahuan waktunya Ramadan. Dari awal masuk Ramadan pertama, berakhir sampai khotib naik ke atas mimbar. Kalau udah khotib naik ke atas mimbar, dia baru mengeluarin, itu bukan zakat, tapi sedekah. Ya. Baik. Jadi di sini wa urudut tijarah, harta perdagangan. Fa'amal mawashi, adapun yang pertama, zakat dari hewan ternak, fatajibuz zakatu, wajib dikeluarkan zakatnya fi thalathati ajnas, pada tiga jenis hewan ternak. Wahyal ibilu, yang pertama unta, wal baqaru, yang kedua sapi, yang ketiga wal ghanamu, kambing. Nanti ada bab-babnya khusus pada majelis selanjutnya. Wa syara'itu wujubiha, syarat wajibnya orang mengeluarkan zakat tersebut sittatu asya, ada 6 syarat. Kalau kurang berarti nggak wajib dikeluarin. Yang pertama al-Islam, dia muslim. Kalau kafir nggak bisa. Kalau murtad, hartanya didenda oleh Baitul Mal.
Ya, kalau dia kembali ke Islam baru keluarin. Yang kedua, al-hurriyah, merdeka. Kalau budak enggak. Ya, budak enggak. Wal milkut tam, hartanya murni lengkap punya dia. Kalau kongsian maka tidak ada zakatnya. Ya, Anda punya dagangan, ya, join, ya, terus syarikah, ya, bukan murni punya Anda, nggak bisa sembarangan mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian wan nisab, batas, miqdar, ya, ketentuan batas yang harus dikeluarkan. Kalau belum sampai nisabnya tidak wajib dikeluarkan. Kemudian wal haulu, selanjutnya haul, bilangan 1 tahun sekali. Oleh karena tidak ada profesi, zakat profesi nggak ada. Kemudian wasomu, saum itu bisin, pakai sin, yaitu terkembala secara lumrah, nggak sewa tukang untuk ambil rumputnya, ngasih minumnya, nyewa lahan untuk dia makan, tidak. Tapi murni dilepas begitu aja. Hewan ternak yang mana dia makan rumput dengan sendirinya, bukan sewa orang atau beli rumput, wajib dikeluarkan zakatnya, namanya saum. Terkembala secara terbuka, liar masing-masing, nggak sewa orang atau beli rumput. Kemudian apa? Wasom, yaitu terakhir, ya, seperti itu. Kalau zakat fitrah ketahuan yang menjadi makanan pokok, makanya nggak boleh, dengerin nih, zakat fitrah diganti sama duit nggak sah, ya, nggak sah. Harus keluarin makanan pokok, beras. Misal di sini beras, ya, dikeluarin tuh. Batasnya apa? Berapa? 2,5 liter, 3,5 liter, atau 2,5 kilo. 2,5 kilo lebih dikit, jadi masuknya 3,5 liter. Harus keluarin beras, Bib, harus. Nggak boleh diganti duit, nggak boleh. Emang duit ente makan? Ya diganti Indomie kan kalau lagi pengen. Roti, emang ente orang Barat makan roti? Ya. Makanan pokoknya dia apa? Beras. Coba lihat berasnya, isinya kutu mulu. Nggak boleh. Kan yang ente makan beras yang enak. Kalau kutu-kutu ente makan nggak? Nah, nggak boleh makan yang ada kutu-kutu. Zakatin yang ada kutu-kutunya. Harus yang bagus, ya. Merek yang ada gambar apa, lumba-lumba apa betul. Tergantung yang kita makan. Jangan kalau zakat dikeluarin yang isinya banyak makhluk-makhluk gitu. Jangan, harus yang bening yang sebagaimana kita makan. Nah, insyaallah pelajaran selanjutnya kita lebih detail lagi masalah zakat ini, sehingga mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman ilmu agama, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.